Ada nggak di sana itu serangan fajar gitu? Oh, kalau di Filipina ya mirip-mirip lah 11-12 sama kita, gitu ya. Jadi yang agak dekat dengan kita itu soal ini nggak enak sih ngomongnya ya. Politik uang tuh ya Filipina sebenarnya. Filipina. Jadi di sana itu kan mereka dulu nih karakter kecurangannya penyelenggara yang curang. Jadi penyelenggara itu waktu pemilunya manual itu suka mengubah hasil. Jadi memanipulasi hasil, menambah, mengurangi hasil. Lalu mereka berpikir, ternyata salah satu sumber kecurangan pemilu kita itu adalah di penyelenggara pemilu. Jadi petugas pemilunya. Di Filipina ini ceritanya. Di Filipina ini cerita Filipina nih. Jadi ketika hasil itu bergerak ke level yang lebih tinggi, di situ terjadi perubahan kecurangan. Mirip kan dengan kita ya. Di TPS-nya Tim oke. pemantau mereka atau mungkin sistem pengamanan mereka gimana terhadap hasil? Jadi dulu tuh manual, terus mereka kemudian bertransformasi menggunakan yang disebut dengan electronic counting machine. Jadi tidak lagi manusia yang menghitung surat suara. Tapi walaupun gitu mereka memberikan suara itu tetap dengan kertas, tetapi seperti kita zaman dulu Eptanas tuh, yang shadow itu ya, gitu, membuat shading ya. Nah, baru kemudian dimasukkan dalam mesin yang namanya ECM, Electronic Counting Machine, dibaca oleh mesin dan hasilnya langsung dikirim ke pusat data nasional. Ternyata itu mengubah perilaku curang peserta pemilu. Kalau dia manual, curangnya itu kan adalah bagaimana dia menyogok, menyuap petugas untuk mengubah hasil. Nah, ketika dia sudah pakai mesin kan tidak ada ruang lagi memanipulasi. Akhirnya curangnya itu adalah membeli pemilih untuk memilih sesuai dengan maunya si calon. Jadi meningkat tuh politik uangnya. Semuanya pokoknya segala cara dicari. Betul. Jadi ibaratnya gini, kalau angka sih betul itu yang dihasilkan oleh pemilih. Pemilih akan memilih sesuai dengan angka yang dihasilkan di TPS yang dihitung melalui mesin. Tapi bagaimana itu angka dihasilkan ternyata produk dari sebuah proses jual beli suara. Jadi masif sekali amplop gitu. Jadi ketika memantau di situ tuh, oh ternyata ada yang seperti kita yang kasih amplop begitu. Nah itu juga dilakukan dan termasuk juga soal politik dinastinya ya. Di sana kan klan itu sangat kuat. Jadi seolah-olah bahkan satu daerah ada penguasa klannya, daerah lain juga ada dan seperti bergantian begitu. Nah, jadi problem-problem itu ternyata lebih berat dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara kalau yang saya perhatikan. Kalau negara maju seperti mungkin di Eropa, di Inggris, iya. Saya pernah pemantauan di Amerika Serikat dan Australia ya, walaupun beberapa mengikuti proses misalnya di Belgia, tapi tidak intens, hanya belajar soal sistem pemilu dan lain sebagainya. Nah, ketika saya di Kentucky tahun 2012, saya juga pernah tahu ternyata di sana itu dimungkinkan kandidat atau peserta pemilu itu memfasilitasi pemilih yang mau ke TPS karena lokasinya jauh. Dan ke TPS, sediakan bus, sediakan fasilitasi makan siang gitu ya. Nah itu ternyata dibolehkan. Tapi itu nggak dianggap sebagai nyogok. Nah di sana itu dibolehkan. Tapi kalau yang kasih uang, kasih sembako, nah itu tidak ada. Walaupun perdebatan nih ketika mereka memfasilitasi pemilih, pergi ke TPS, kasih makan, kasih transport, dalam artian transportasi yang mereka fasilitasi. Karena di Amerika itu kan pemungutan suara dari pagi sampai sore. Penghitungan kan tidak dilakukan di TPS, begitu ya. Jadi di satu TPS itu ribuan. Berarti kalau ribuan orang berkumpul di satu titik, jaraknya kan jauh. Beda dengan kita. Nah, kita ini sebenarnya sangat memanjakan pemilih. Karena satu TPS maksimal 300. Di perumahan kita, di perkampungan kita. Di RT-RT kan mendekati perumahan juga. Betul, jadi kita ini bisa dibilang salah satu pemilu dengan pelayanan terbaik kepada pemilih. TPS-nya kecil, jumlah pemilihnya sedikit, dikasih fasilitas duduk, bahkan kadang-kadang saat pemungutan suara itu jadi momen keguyuban, ada yang bazar, ada yang menyiapkan makanan, ada tendanya, ada kursinya gitu ya. Jadi bahkan dari rumah ke rumah dikirimi pemberitahuan memilih. Dari level of services, pelayanan kepada pemilih, pemilu Indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia. Di Amerika ada kecurangan nggak terjadi waktu itu? Yang terakhir yang waktu Donald Trump versus Biden kan kita juga melihat ada yang posting, tapi saya tidak memantau ya waktu Trump Biden, saya itu dengan waktu itu Obama dan Mike Mitt Romney. Nah, saya memantau pada waktu itu Mitt Romney versus Obama. Nah, saya tidak menemukan kecurangan. Hanya memang kejadian-kejadian kandidat
memfasilitasi pergi ke TPS, kasih makan siang gitu ya. Dan di sana kan sampai hari, Diperbolehkan. hari H pun masih boleh kampanye kalau di sana. Kalau di kita kan nggak boleh kampanye ya hari H. 3 hari masa tenang dan hari H harus bebas kampanye. Di sana tapi ada jaraknya minimal 100 meter dari TPS. Itu mereka 100 meter ke TPS itu tidak boleh ada alat peraga. Tapi kalau 100 meter setelahnya ada yang masih bagi-bagikan brosur, ada yang masih pasang Baliho atau spanduk itu, tapi iya. spanduknya jangan bayangkan seperti di kita ya. Di sana tuh kecil-kecil. Oh, kecil-kecil ya? Sangat kecil-kecil. Dibawa sama orang kali-kali ya? Iya, bahkan mereka itu lebih seperti ya papan, ya bahkan kalau kita ada papan advokat kan biasanya itu lebih kecil dari itu, setengah iya. dari itu. Lebih banyak itu mereka memandu bagaimana memilih. Jadi bahkan ada yang masih pasang pakai kaos. Jadi kampanye itu ya tidak dibatasi, hanya saja tidak boleh masuk Jarak 100 area meter. betul 100 Area meter. pencoblosan. Nah, kalau di 2000 yang terakhir 2020 ya itu menarik tuh, karena saya sempat banyak memperhatikan. Jadi ada juga tuh mulai kasih sembako. Karena memang 2020 pemilu Jangan-jangan contoh Indonesia dia. Nah, karena kan masa pandemi waktu itu ya. Oh, iya. Jadi ada yang ngasih kebutuhan pokok dan mereka biasanya posting gitu ya ke medsos, dan saya dengar dari teman-teman yang ada di sana juga ada tuh mulai yang kasih begitu. Mungkin karena situasi ekonomi mungkin juga. krisis ekonomi juga di sana ya, mungkin agak jadi. memburuk juga ya waktu itu. Bisa